Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Siti Kusia, SPDI, Kepala Sekolah SDN 3 Pasuruan, Kecamatan Pabegilan. Pada kali ini saya akan melaksanakan tugas 3, yaitu rancangan aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pengajaran. Yang pertama, A. Identifikasi prioritas perubahan. SD Negeri 3 Pasuruan memiliki siswa jumlah 147 siswa, tenaga pendidik berjumlah 8, dan 1 orang tenaga pendidikan atau operator SD Negeri 3 Pasuruan juga memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visinya, terwujudnya sekolah yang disiplin, sehat, dan bersih agar dapat menumbuhkan peserta didik yang cerdas, terampil, dan berkualitas. Misi, mewujudkan sekolah yang tepat waktu, disiplin ilmu, sehingga dapat mengembangkan prestasi peserta didik, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu bersaing dalam berbagai ilmu. Mengacu pada visi dan misi dasar, prioritas perubahan yang akan saya lakukan sebagai kepala sekolah yaitu menginspirasi dan memotivasi guru dan siswa di sekolah SD Negeri 3 Pasuruan dengan cara mengutamakan kualitas pelajaran. Dalam memberikan materi pembelajaran, guru didorong untuk mengadopsi metode pembelajaran yang berpusat pada siswa agar pembelajaran berjalan interaktif dan menarik, serta dapat memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian, meningkatkan infrastruktur sekolah. Infrastruktur sekolah, kami masih banyak kekurangan dan perlu ditingkatkan, seperti penambahan ruangan belajar, ruang guru, dan penambahan toilet. Dikarenakan tidak seimbangnya sarana dengan jumlah siswa, sehingga kelas 2 masih menumpang di kelas 1. Ruang guru juga masih menyatu dengan ruang perpustakaan, serta ruang toilet yang masih tidak seimbang dengan warga sekolah. Kemudian, meningkatkan teknologi pembelajaran. Di era globalisasi sekarang, guru harus bisa memberikan pembelajaran yang berkesan dan dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan memaksimalkan atau memanfaatkan teknologi pendidikan secara efektif. Namun, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran, guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi yang dimiliki sekolah. Dikarenakan keterbatasan alat teknologi yang dimiliki sekolah, sekolah kami hanya memiliki 2 unit laptop. Kemudian B. Tujuan perubahan. Tujuan perubahan di SD 3 Negeri Pasuruan yaitu 1. Menciptakan lingkungan belajar ramah anak hingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, menciptakan proses belajar yang melibatkan siswa terlibat secara aktif serta ikut berpartisipasi dengan memberikan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang ada. Spesifik, tujuan ini sangat jelas, meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa. Menggunakan skor rata-rata ulangan atau ujian, sekolah kami akan mengukur prestasi siswa dalam setiap pembelajaran. Yang dapat dicapai dengan pelatihan, guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga peningkatan hasil belajar siswa meningkatkan dengan baik dari 50% menjadi 80%. Relevannya akan meningkatkan kualitas pengajaran yang berdampak pada prestasi akademik siswa. Berbatas waktu, tujuan ini akan dicapai dalam waktu 1 tahun. Analisis sumber daya. Sumber daya yang tersedia yaitu diantaranya anggaran. Anggaran yang tersedia di sekolah yaitu anggaran dari pemerintah daerah yang mencakup dana yang dialokasikan untuk pembayaran gaji honorer dan kebutuhan lainnya yang mencakup kepentingan sekolah. Personal, sekolah kami memiliki staf guru yang berkompeten. Mereka merupakan elemen kunci dari keberhasilan pelaksanaan visi dan misi sekolah karena mereka memiliki pengaruh langsung terhadap pengalaman belajar siswa. Fasilitas yang dimiliki sekolah kami meliputi ruang kelas, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan fasilitas teknologi. Dukungan komunitas. Komunitas tempat seperti komite sekolah, orang tua siswa, komunitas tempat, serta mitra komunitas yang berwenang sangat mendukung dalam pendidikan anak-anak, serta mendukung dalam perbaikan sekolah. D. Rancangan aksi perubahan. Langkah-langkah aksi. Langkah yang pertama yaitu penilaian kualitas pengajaran atau melakukan penilaian penyeluruh terhadap kualitas pengajaran di sekolah. Metode pengajaran yang digunakan dan tingkat keterlibatan siswa. Langkah 2 yaitu rancangan program pelatihan. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan atau waktu pelaksanaan penilaian akan dilakukan selama 1 semester dan akan dimulai pada awal tahun ajaran berikutnya. Sumber daya yang diperlukan, pelatihan tambahan untuk guru, dana tambahan untuk pengadaan lingkungan ramah baik sekolah. E. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. 1. Indikator penilaian kinerja guru dalam kurung PKG, yaitu hasil evaluasi dan partisipasi dalam pelatihan. Yang kedua, indikator kinerja siswa, hasil akademik, kemudian keterlibatan siswa. Nomor 3, indikator kinerja aspek kurikulum, pembaharuan kurikulum, penggunaan materi pembelajaran yang relevan. Kemudian nomor 4, indikator kinerja teknologi, integrasi teknologi. Nomor 5, indikator kinerja umpan balik antara guru dan siswa. Kemudian pemantauan berkala. Yang
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Rencana aksi perubahan kualitas pengajaran di SD Negeri 3 Pasuruan, Kecamatan Papedilan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berpusat pada siswa serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Sebagai kepala sekolah, saya ingin sekali memajukan sekolah. Saya akan melakukan penilaian penilaian kualitas pengajaran kepada guru-guru, menganalisis hasilnya, dan mengembangkan rencana perbaikan yang mencakup pelatihan guru. Pembaharuan kurikulum dan penggunaan teknologi, sekolah kami akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif, relevan, dan memotivasi siswa untuk ikut berperan aktif dalam pembelajaran di dalam kelas. Rencana ini akan membawa perbaikan dan hal positif yang sangat signifikan, terutama pada hasil akademik dan pengalaman belajar siswa. Begitulah pemaparan saya dalam tugas ketiga. Dari saya